Tugas Pendidikan Agama Islam Kelompok 2 mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Fakultas Ekonomi Universitas Nurtanio kepada Bapak Dilan Imam Adilan MAG, dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Nurtanio. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang mengintegrasikan iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Nama saya Sekar Indriani Dwi Puspita Hamawati. Nama saya Dian Fatmawati. Nama saya Adis Damayanti. Pengertian iman. Iman memiliki arti ketentraman dan kedamaian kalbu yang dari kata itu bisa muncul kata al-manah. Yang dimaksud keimanan seseorang terhadap sesuatu adalah jika dalam hati seorang tersebut telah tertanam kepercayaan dan keyakinan tentang sesuatu dan sejak saat itu tidak khawatir lagi terhadap penyelusupnya kepercayaan lain yang bertentangan dan kepercayaan. Apabila seseorang mengakui dalam hatinya tentang keberadaan Allah tetapi tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Beriman kepada Allah adalah kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang. Rukun iman ada 6, yaitu percaya kepada Allah. Pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Dalil nakli iman kepada Allah. Artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. 2. Percaya kepada malaikat Allah. Pengertian iman kepada malaikat Allah secara bahasa ialah percaya. Sedangkan secara istilah, iman kepada malaikat adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib untuk melaksanakan segala perintahnya. Artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembuhnya, dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada hentinya. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang keempat, percaya kepada rasul-rasul. Setelah istilah atau luasnya iman kepada rasul, berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Perbedaan nabi dan rasul. Rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang diberikan Allah untuk umatnya. Sedangkan nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu Allah untuk dirinya sendiri tetapi tidak wajib menyampaikannya kepada umatnya. Sehingga seseorang rasul pasti adalah nabi, tetapi nabi belum tentu rasul. Ada tingkatan dalam beriman kepada kitab Allah, yaitu yang pertama qotmil, yang kedua tartil, yang ketiga hafiz. Kelima, ada percaya kepada hari akhir atau kiamat, yaitu kebinasaan atau kehancuran dunia dan seisinya. Pengertian hari akhir atau kiamat terbagi menjadi dua, yaitu pengertian hari akhir menurut istilah dan hari akhir menurut bahasa atau etimologi, yang artinya berakhir segala sesuatu yang ada di muka bumi. Sedangkan pengertian hari akhir menurut istilah atau terminologi adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur luluh yang akan membunuh semua makhluk di dalamnya tanpa terkecuali. Yang keenam, ada percaya kepada kodo dan kodar, yaitu iman kepada kodo dan kodar berarti percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluk. Pengertian kodo dan kodar. Kodo berarti hukum atau keputusan, mewujudkan atau menjadikan kehendak dan perintah. Hukum atau keputusan terkandung dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-65. Sedangkan mewujudkan atau menjadikan
terkandung dalam Quran surat Fussilat ayat ke-12 dan kehendak ada di Quran surat Ali Imran ayat 47 dan yang terakhir ada perintah yang terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Sedangkan qadar berarti mengatur atau menentukan sesuatu menurut batas-batasnya, misalnya ukuran, kekuasaan, atau kemampuan, dan ketentuan atau kepastian perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluk dalam bentuk-bentuk batasan tertentu. Semua itu terkandung dalam Quran surat Fussilat ayat 10, Ar-Ra'd ayat 17, surat Al-Baqarah ayat 236, dan Quran surat Mursalat ayat 23. Yang terakhir ada Quran surat Al-Qamar ayat 49. Yang kedua ada pengertian Islam. Menurut bahasa memiliki banyak pengertian. Beberapa di antaranya yang ke-1 ada berserah diri atau aslama, yang kedua ada tunduk patuh atau istilam, yang ketiga bersih atau suci atau salim, yang keempat selamat atau sejahtera atau yang disebut juga salama, dan yang terakhir yang kelima yaitu perdamaian atau silmu. Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah rukun Islam, yaitu 5 tindakan dasar dalam Islam sehingga sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan muslim. Rukun Islam ada 5 perkara, yaitu yang pertama ada mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, yang keempat mengeluarkan zakat, dan yang terakhir yang kelima adalah menunaikan haji bagi yang mampu. Ya, ada pengertian ihsan yang berasal dari kata hasana yuhsinu yang artinya berbuat baik, sedangkan menurut masdarnya adalah ihsanan yang artinya kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik juga untuk dirimu sendiri. Terkandung dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 dan firman Allah yang berbunyi, dan berbuat baiklah kepada orang lain seperti halnya Allah berbuat baik terhadapmu. Terkandung dalam Quran surat Al-Kahf ayat 77. Terakhir ada pengertian insan kamil. Insan kamil berasal dari al-insan yang berarti manusia dan al-kamil yang berarti sempurna. Jadi insan kamil adalah manusia yang sempurna. Dalam membentuk insan kamil, kita harus mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan. Ketiga hal tersebut merupakan syarat utama seseorang menjadi insan kamil. Jadi, insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemanusiaannya yang rendah, lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi, yaitu nafsu kamilah atau insan kamil. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga. Sekaligus 7 macam nafsu manusia, yaitu amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Konsep insan kamil. Menurut Hans Sahib Khajahan, kata insan dipandang berasal dari turunan beberapa kata. Misalnya, uns yang artinya cinta, sedangkan yang lain memandangnya berasal dari kata nas yang artinya pelupa. Karena manusia hidup di dunia dimulai dari terlupa dan berakhir dengan terlupa. Yang lain lagi berkata asalnya adalah ainsan, seperti mata. Manusia adalah mata, dengan nama Tuhan menurunkan sifat dan asmanya secara terbatas. Insan kamil karenanya merupakan cermin yang merupakan pantulan dari sifat dan asma Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Jili, insan kamil adalah dia yang berhadapan dengan pencipta dan pada saat yang sama juga dengan makhluk. Insan kamil atau manusia sempurna merupakan kuib atau aksis, tempat segala sesuatu berkeliling dari mula hingga akhir. Oleh karena itu, segala sesuatu menjadi ada, maka dia adalah satu dalam kurung wahid untuk selamanya. Ia memiliki berbagai bentuk dan ia muncul dalam kanais atau rupa yang bermacam-macam. Untuk menghormati hal yang demikian, maka namanya dipanggil secara berbeda, dan untuk menghormatinya selain daripadanya, maka panggilan nama yang demikian tidak dipergunakan pada mereka. Siapakah dia? Nama sebenarnya adalah Muhammad.
Untuk kehormatannya adalah Abdul Qasim dan gelarnya Syamsuddin atau Sang Menteri Agama. Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan, yaitu pertama, tingkat permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Yang kedua, tingkat menengah atau wasut. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehaluan sifat manusia yang terkait dengan realitas kasih Tuhan pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil. Pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Yang ketiga, tingkat terakhir yaitu Al-Khitam. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Pengaruh iman, Islam, ihsan dalam membentuk insan kamil. Kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Para ulama mengembangkan ilmu-ilmu Islam guna memahami ketiga unsur tersebut. Kaum muslimin di Indonesia lebih mengenal istilah akidah, syariat, dan akhlak sebagai 3 unsur pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar iman. Syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam. Dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Ini adalah tabel hubungan Islam, iman, ihsan dengan ilmu-ilmu Islam. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman dengan benar, juga menjalani Islam dan rukun-rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Manusia akan mencapai derajat ihsan dengan meningkatkan terus kualitas iman dan Islam dalam dirinya. Dengan begitu, menjadi insan kamil bukanlah hal yang mustahil baginya. Jadi, kesimpulan dari materi ini mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, yaitu mengintegrasikan sendiri artinya adalah menghubungkan atau menyatukan atau pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Jadi, iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 rangkaian konsep agama Islam yang sesuai dengan dalil iman, Islam, dan ihsan yang saling berhubungan. Karena seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak didasari dengan Islam. Selanjutnya, kebermaknaan Islam dan iman akan mencapai kesempurnaan jika dibarengi dengan ihsan, sebab ihsan merupakan perwujudan dan iman Islam, yang sekaligus merupakan cerminan dari kadar iman dan Islam itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.